essa Cinderela. Ela é da zona sul, loirinha de olho azul. Quando eu passo é o pai dela. Eu sou daqui, moro no barraquinho, mas a chave do Baik, langsung saja ya Pak. Untuk pertanyaan pertama, itu kurang lebih bagaimana sih sejarah berdirinya Kredit Union BBRI di Gebatia, tempat penempatan ambulan ini? Sejarah berdirinya. Sejarah itu untuk CU sendiri, kan kita itu namanya CU BBRI ya. Betul. BBRI itu dari Pasir Kali ya, atau orang Kali. Artinya itu BBRI itu dari Yunan, artinya. Gracia itu bahasa Latin itu namanya rahmat dari itu ya. Gracia itu kita bersama-sama, bersama. Kalau untuk apa sejarah berdirinya CU itu tuh sama halnya kalau di luar itu namanya bang. Ini kan CU Gracia itu banyak Gracia ini CU itu sama halnya dengan itu bang. Cuma dia lebih ke dalam komunitas organisasi ya, dalam organisasi. Kredit Union itu dia awalnya berdiri di Jerman. Jerman itu awal mulanya itu waktu itu di Jerman itu perang dunia kedua kalau salah itu ada terjadi proses sosial antara orang miskin dan orang kaya. Yang si miskin lihat terus miskin, yang kaya ini makin kaya. Artinya orang balik kota itu berinisiatif untuk mereka membuat sebuah ide yang pertamanya itu dalam bentuk sumbangan. Sekarang kita berbayar sembako dan sebagainya. Kita berikan dalam bentuk barang. Waktu itu ya, caranya menyelesaikan masalah kemiskinan ini. Mereka berikan dalam bentuk fisik barang, berarti roti dan sebagainya. Tapi ternyata itu tidak menyelesaikan kemiskinan itu. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah itu murah, miskin, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu malah proses itu tidak mau di dalam proses itu tidak menyelesaikan masalah masyarakat itu, justru malah bikin masyarakat jadi malas. Apa yang terjadi? Ngapain kita pusing-pusing kalau nanti tidak dapat bantuan itu sembako murah? Ngapain kita pusing-pusing mikirin anak sekolah kalau nanti dapat bantuan dari pemerintah? Itu masyarakatnya jadi malas gitu. Mindsetnya jadi otak jadi nggak berpikir, jadi malas. Akhirnya si wali kotanya juga caranya tidak efektif gitu. Memberikan bantuan secara langsung itu kalau dalam Indonesia ini bantuan langsung tunai. Itu tuh menurut kalau kita bandingkan dengan visi misinya CUBG itu nggak membangun masyarakat. Bantuan langsung tunai, sembako dan sebagainya itu tidak mengedukasikan masyarakat. Akhirnya wali kota ini dia berubah pola, dia kumpulkan semua orang kaya ini seperti terus dia kumpulkan juga orang miskin ini dijadikan satu. Silakan yang orang kaya ini boleh menabung lebih besar, yang orang miskin ini menabung semampunya. Kumpulkan dana dari satu. Nah, dana ini boleh diberikan kepada masyarakat yang miskin khususnya, tapi yang mau buka usaha. Uang ini boleh diakses, yang penting syarat utamanya itu dia sudah punya ide mau ngapain. Jadi kalau anggota datang mau minta uang bantuan itu tanpa ada ide, tanpa ada rencana mau ngapain duit itu, nggak dikasih. Jadi masyarakat akan berlomba-lomba memikirkan ide, memikirkan cara buka usaha apa, bikin bisnis apa. Terus pertanyaan apa yang harus dia membuat biar dia bisa mendapatkan bantuan dana itu. Jadi yang dipaksa itu cara berpikirnya masyarakat, pola pikirnya yang berubah. Jadi nggak gitu, wah kalau saya nggak ada ide, nggak ada mikirin buat buka usaha, buat usaha pertanian apa, ternak apa, saya nggak dapat dana itu. Masyarakat berlomba-lomba berpikir, bukan berlomba-lomba ngantri kan? Bukan sebelumnya berlomba-lomba ngantri untuk dapat bantuan itu. Sekarang berlomba-lomba memikirkan ide. Nah setelah itu, artinya mereka berbondong-bondong datang untuk mengakses dana yang dikumpulkan antara orang miskin dan orang kaya ini, mengakses sesuai dengan rencananya. Kamu bikin apa nih? Saya mau ternak ayam. Berapa modal yang kamu butuhkan? Penggunaannya seperti apa? Kasih. Kamu mau bikin apa nih? Saya mau dalam warung dan beras. Saya mau dari ini. Saya mau ternak sapi. Saya mau. Jadi semua uang yang diterima itu bukan untuk konsumtif, untuk produktif, untuk diolah lagi. Jadi tidak lagi serta-merta dia terima. Proses itulah yang sampai terbentuklah berdirinya CUBG itu mulai menyebar ke Asia, Korea, Thailand, sebelumnya Asia itu di Thailand dan sebagainya. Ya, Malaysia itu paling banyak itu di Kalimantan. Karena proses ini itu Kalimantan itu perbankan tuh kalah di sana. Di sana tuh yang memegang semua industri misalnya kapal dan sebagainya itu CUBG.
paling besar di Indonesia itu dua Sulawesi. Kalau di kita ini Jakarta nggak terlalu dikenal karena di Bang. Tapi kenapa di CU itu lebih mudah bagi masyarakat? Kenapa? Bunga itu kita yang tentukan, anggota sendiri yang tentukan. CU ini sendiri itu seperti pencetusnya dulu. Contohnya kayak kita nih, itu kayak awal mulai seperti kelompok arisan itu. Kita berapa ini kita kumpulkan uang, kita 10 juta taruh di sini, ada pendaftarannya, ada yang ayo, baru kamu pinjam dulu nih buat buka usaha dan segala macam. Nanti kan ada bunga itu kan buat biar uangnya si B ini dia bukan cuma naruh doang, nggak dapat apa-apa, biar dapat ada bunga simpanan juga. Sebenarnya dari mana? Dari si usahanya si Mbak bulan. Oh ini saya sebulannya 1 juta, 800 ribunya buat balikin uang teman uang ini 200 ribunya buat bunga simpanan. 200 ribu buat apa? Buat bunga tabungan si A, si B, si C, biar uang naruh di sini juga dia nggak rasa masih ada uang naruh nggak dapat. Itulah yang bergerak di C itu sumbernya dari sana. Kita memfokuskan itu pemberdayaan. CU sendiri itu bukan cuma memberikan pinjaman tapi pemberdayaan. Itu sih awal mulanya dari proses awal peristiwa waktu itu. Itulah yang kita pegang sampai saat ini. Bantuan non tunai apapun itu bentuknya bersifatnya bahan itu tidak akan merubah kemiskinan di Indonesia selain profesinya. Itu sih visi utama kita dan kenapa CU ini begini. Itu untuk saudara lebih ke visi misi Pak ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana sih perkembangan CU ini hingga saat ini? Untuk saat ini sih kita pertumbuhan begitu untuk antusias masyarakat itu cukup baik karena lebih fokus untuk ke pemberdayaan. Kalau bank sekarang itu kan ada bank itu kan punya program KUR ya, mereka juga punya program KUR pinjaman dengan bunga ringan. Tugas mereka itu hanya memberikan pinjaman. So setelah itu kamu ngapain, kayak mau dagang apa, kayak mau usaha seperti apa, itu urusan kamu. Itu kalau kita nggak seperti itu. Kita memberikan pinjaman ke Pak Bulan, ke Mas Firdaus, itu contohnya kita ngasih. Kita harus pastikan uang dia mau ngapain, dia mau usaha apa. Terus karena dengan cara-cara kita itulah yang kenapa membuat masyarakat itu berpikir atau merespon positif. Dan sampai saat ini pertumbuhan anggota kita itu sudah cukup. Kita ada 9 kantor cabang di seluruh Jabodetabek, salah satunya itu di Bang. Jadi untuk perkembangan saat ini sih cukup baik, tapi ada banyak sekali tantangan yang harus. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ada layanan apa saja yang diberikan kepada anggota? Di sini Yang paling kita tuh punya 3 program sosial ya. Selain urusannya simpan pinjam, kita tuh ada namanya perlindungan simpanan. Perlindungan simpanan. 3 program sosial yang kita punya yang tidak ada di lembaga keuangan lain, cuma ada di CU satu-satunya itu. Kita tuh punya 3 program. Yang pertama itu perlindungan simpanan. Teman-teman kalau naruh uang di bank, ketika meninggal yang dikembalikan pihak bank itu ya tabungan yang bersangkutan. Tabungannya 5 juta, itulah yang uangnya akan dikembalikan pada ahli waris tanpa ada perlindungan simpanan. Kalau di kita ada, contohnya Mas itu dia punya tabungan 5 juta di kita. Kita ambil baik, tiba-tiba mengalami musibah meninggal dunia. Ahli waris yang masih itu akan mendapatkan 2 kali lipat dari tabungan ini. 50 juta ya. 50 juta itu karena dia masuk ke perlindungan simpanan namanya. Tabungan itu dijaminkan. Terus yang kedua perlindungan piutang. Perlindungan piutang itu ketika Mas Firdaus pinjam, kita sekitar pinjaman maksimal 300 juta. Pinjam beli rumah 300 juta. Ambil terlalu baik kalau tiba-tiba kena musibah, meninggal dunia dan sebagainya. Semua sisa piutang selama Mas Firdaus itu aktif sebagai keanggotaan, semua berapapun sisa piutangnya itu akan dihapus atau diputihkan. Tidak boleh dibebankan kepada ahli waris. Jadi anggota kita harus memastikan anggota kita itu ketika meninggal dunia tidak boleh meninggalkan beban hutang kepada istri atau suami, dan yang kedua bila perlu harus ada warisan yang bisa ditinggalkan seperti tabungan. Yang ketiga itu namanya solidaritas duka anggota. Setiap anggota yang mengalami musibah, selain pemberian
perlindungan simpanan, perlindungan piutang dihapus. Kita juga ada solidaritas duka anggota. Jadi anggota itu wajib setor setahun 65.000. Satu tahun itu 65.000. Tapi di bulan Januari itu ketika meninggal dunia kita ada santunan 10 juta buat keluarga yang berduka. Jadi kita itu memastikan anggota kita yang bergabung di sini itu ketika mengalami musibah kan kita nggak tahu. Kita harus memastikan ahli warisnya itu bisa mendapatkan berkah dan banyak manfaat dari CU. Perlindungan simpanan, terus perlindungan hutang, tidak boleh berbangga kepada ahli waris dan santunan. Itu yang ada di kita, yang jadi kumpulan kita yang tidak ada di tempat lain. Baik. Jadi untuk pertanyaan jawaban Bapak ini sudah mewakili dari dua pertanyaan kita, yaitu pelayanan apa saja yang diberikan kepada kita serta pembeda CU dengan koperasi lainnya, itu 3 tadi. Lalu ada satu lagi Bapak, pertanyaan dari saya, mungkin bisa lanjut teman-teman nanti ya. Itu untuk nilai atau budaya kerja yang dijunjung untuk tempat CU ini, itu bagaimana ya Pak? Nilai kerja maksudnya gimana konteksnya? Maksudnya gini loh, adat istiadat yang ada di sini yang paling dikedepankan terhadap etikanya. Ya, enggak, kalau di kita tuh ada yang namanya visi, misi, ada nilai-nilai inti. Itu tuh, tapi fokus utama kita punya visi misi itu meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan yang berbasis komunitas dan teknologi digital menyesuaikan dengan zaman itu ada teknologi digital. Meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan. Pemberdayaan itu berarti bersama-sama. Ya. Untuk meningkatkan kualitas hidup bersama-sama juga. Tidak bisa menjadi hidup si A, si B, atau si lain. Tidak. Meningkatkan kualitas hidup anggota melalui pemberdayaan berbasis komunitas dan teknologi digital. Terus pelayanan yang prima, pelayanan yang kita sifatnya kekeluargaan. Di sini itu tidak ada bilang ini nasabah kita yang punya dana sudah ini, karena prinsip dasar utama koperasi CU itu dari anggota Untuk anggota kan oleh anggota. Artinya apa? Itu tradisi memang yang sudah lekat ya. Karena CU itu sendiri itu kan sumber dananya itu kan dari anggota. Betul. Semua anggota ini sekian banyak itu nabung gitu kan. Yang butuh silakan minjem, yang enggak nabung aja. Itu dananya, sumber dananya dari anggota. Oleh anggota itu semua dana yang ada dikelola anggota. Saya sendiri juga ini anggota. Teman-teman lain juga sini anggota. Jadi kita kelola lagi, dikelola oleh anggota itu sendiri. Orang lain tidak bisa ikut campur. Kita kelola oleh anggota sendiri. Semua hasil keuntungannya itu akan dibagikan kembali kepada anggota juga dalam bentuk SAU di akhir tahun. Jadi kita mau cari untung mau bagaimana pun itu nggak akan kemana-mana. Jadi kenapa semua ketentuan bunga, pinjaman, bunga simpanan dan lain sebagainya itu berdasarkan hasil kesepakatan yang menentukan. Itu karena di kita tuh struktur organisasi kita itu kedudukan tertinggi itu adalah rapat anggota tahunan. Bukan pengurus, bukan atasan, bukan direktur, nggak ada kayak gitu di sini. Kedudukan tertinggi itu rapat anggota tahunan. Disitulah yang siapa mau jadi pengurus silakan dari anggota dulu. Siapa mau jadi pengawas, siapa mau jadi manajer dan sebagainya. Bunga simpanan ini kalau bank, bunga pinjaman itu mereka tentukan. Bank yang menentukan berdasarkan kebijakan perusahaan. Oh ini bukan segini. Tapi kalau di CU nggak bisa. Setiap tahun pasti berubah. Ayo teman-teman, tahun ini kita mau bunga pinjamannya berapa nih? Ada konsekuensinya, setiap kali kasih keputusan itu ada konsekuensinya. Kalau bunga pinjaman yang kita turunin, kalau bisa bunga pinjamannya kecil lah, jangan terlalu tinggi-tinggi lah, kalau bisa di bawah 1%. Konsekuensinya apa? SAU kita atau pendapatan kita di akhir tahun akan kecil. Apalah kalau sepakat oke, kecil bunganya silakan, tapi pendapatan lembaga kita di akhir tahun pasti akan kecil. SAU-nya nggak dapat. Oh naikin dikit bunganya nih,
tahun berikutnya mungkin usul naikin lagi, naikin. Kalau semuanya sepakat dalam kenapa petugas tertinggi dari rapat anggota itu di situ tuh merupakan program voting. Keseluruhan anggota kan kumpul dalam satu ruangan besar. Maka ditanya itu bunga simpangannya mau dinaikin betul, ini yang turun angkat tangan siapa? Yang naik siapa? Yang setuju 50 plus 1%, 50 plus 1%.